rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat. Yang ayat ini bisa difahami pakai pengertian, tapi juga bisa difahami pakai pengertian. Mari kita lihat bedanya. Memahami ayat ini pakai pengertian dan pakai pengertian. Kita pakai pengertian dulu. Memahami ayat ini pakai pengertian. Jadi mengartikan ayat berdasarkan pengertian. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya orang yang bertakwa rezekinya akan dimudahkan dan dilancarkan. Betul nggak Bapak Ibu berdasarkan ayat ini? Ya. Berarti dengan bertakwa rezeki hidup saya akan mudah dan lancar. Salah nggak kalau kita mengartikan seperti ini? Enggak, karena memang teks ayatnya mengatakan siapa yang bertakwa, Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti rezekinya akan dibuat mudah dan lancar. Nah, sehingga kesimpulannya, saya bertakwa itu dalam rangka apa? Betul, kita bertakwa biar urusan rezekinya mudah dan lancar. Salah nggak kalau kita membuat kesimpulan seperti ini? Tidak, karena memang ayatnya jelas. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh, berarti kalau saya bertakwa, urusan rezeki saya mudah. Urusan rezeki saya lancar. Kalau ada kesulitan, nanti akan ada jalan keluar. Berarti motivasi takwanya adalah biar rezekinya lancar. Salah? Tidak. Berdasarkan pengertian. Iya, pengertian. Nah, kalau pakai pengertian, nah, kalau kita memahaminya, ya, menggunakan pendekatan pengertian, mengartikan ayat ini pakai pengertian, maka kalau Allah sampai menjanjikan rezeki yang mudah dan lancar untuk orang yang bertakwa, berarti tanda Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Nah, ini pengertian. Kalau Allah sampai menjanjikan rezeki yang mudah, rezeki yang lancar, iya, jalan keluar bagi kesulitan bagi orang yang bertakwa. Berarti kesimpulannya, oh berarti ini tandanya Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Bukti Allah mencintai sampai menjanjikan. Nah, ini berarti kita menggunakan pendekatan pengertian. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau begitu ketika kita bertakwa, motivasinya apa? Bertakwa biar saya dicintai Allah. Ini pakai pengertian. Lebih bermakna yang mana Bapak Ibu? Pengertian. Kalau pakai yang pertama salah enggak? Ya enggak. Karena memang berdasarkan arti ayatnya memang begitu. Kita tidak bisa menyalahkan. Tapi ternyata ada sisi lain yang kita bisa lakukan, yakni tidak dengan pengertian ayat, tapi pakai pengertian ayat. Nah, ketika pakai pengertian, ketemunya seperti ini. Sama sebenarnya nanti dengan amalan-amalan yang lain. Ada nggak orang yang semangat bersolawat, karena kalau rajin bersolawat, rezekinya dimudahkan. Iya, apa yang menjadi keinginannya dikabulkan. Ada? Ada. Berarti orang ini, iya, dia semangat membaca sholawat pakai pengertian atau pengertian? Pakai pengertian. Oh, kalau baca sholawat nanti keinginan saya akan dipenuhi. Ya, sehingga ada ungkapan, udah sholawatin aja. Ya, datang ke toko kamera, aduh pengen banget nih kamera, tapi kok uangnya belum cukup. Ya, solusinya sholawatin aja. Salah?
Tidak, karena memang dia memahaminya seperti itu. Mengartikan sholawat seperti itu. Itu tidak salah. Tapi ada juga orang yang memahami sholawat itu kan kirim salam kepada Nabi. Nah, kalau kita kirim salam kepada Nabi, maka itu kan wujud dari cara kita mengungkapkan cinta kepada Rasulullah. Jadi semangat sholawatnya semata-mata karena cinta Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah, ya udah sholawat tanpa syarat. Ya, sebagaimana cinta pakai syarat nggak? Kalau cinta pakai syarat, gitu. Nah, itu berarti dia cinta kepada yang dicintai atau kepada syarat yang dia buat. Ada istri bilang begini, Pak, kalau Bapak pengen saya cintai, beliin gelang dong. Kalau saya, ya kalau Bapak ya pengen dicintai saya, beliin gelang. Berarti sebenarnya yang dicintai istri ini suaminya atau gelangnya? Gelangnya. Iya. Nah, ada nggak orang yang mengerti seperti itu? Memahami, maaf, ada. Tapi biasanya yang memahami begini kan anak-anak. Kalau sudah dewasa kan pemahamannya akan berbeda. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang nanti akan berbeda antara kita memahaminya pakai pengertian dengan pakai pengertian. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti kita disuruh salat. Kalau pakai pengertian, salat itu menjadi apa? Kewajiban. Kalau kewajiban rasanya beban atau bukan beban? Beban. Tapi kalau pakai pengertian, ini cara Allah memperhatikan saya. Ini cara Allah menunjukkan kepada saya di sana ada surga. Maka kita melaksanakan salat itu sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi begitu beda antara pengertian dan pengertian. Termasuk kalau dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kadang orang dikasih sakit. Iya. Nah, bagaimana memahami sakit berdasar pengertian? Kalau pakai pengertian. Bisa jadi orang akan memahami sakit adalah musibah yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan nikmat hidup. Ada nggak orang yang memahami sakit seperti ini? Ada. Berarti dia memahami sakit pakai pengertian. Kan memang arti sakit begitu, iya. Kalau sakit ya udah nikmatnya hilang. Iya. Udah hilang harus berobat. Iya, nggak cuma hilang sehat, bisa juga hilang uang, ya karena harus berobat. Itu memahami sakit pakai pengertian. Tapi ada nggak orang yang memahami sakit pakai pengertian? Nah, kalau memahami sakit pakai pengertian, hasilnya sakit adalah anugerah hidup dari Allah yang menghamparkan banyak kebaikan hidup untuk saya. Dosa diampuni, derajat ditinggikan. Saya ada kesempatan untuk ikhlas, untuk ridha, yang semuanya menjadi tangga untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup pakai pengertian atau pengertian itu sebenarnya adalah pilihan kita. Kalau kita lihat sepintas lebih enak kita hidup pakai pengertian atau pengertian. Pengertian. Dihina orang. Biasanya kita kalau dihina orang pakai pengertian atau pengertian. Pakai pengertian. Ya. Sulit rasanya untuk bisa mengerti. Iya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang hidup kita harus bergeser dari pengertian ke pengertian. Iya. Karena kalau selamanya pakai pengertian, hidup ini kita menjadi hidup yang tidak berarti. Iya, menjadi hidup yang tidak berarti. Orang akhirnya mengenal apa itu rugi, itu karena dia memahami segala sesuatu dalam hidup ini pakai pengertian. Ya, pakai pengertian. Ya, kalau pakai pengertian, tidak. Ya.
mau parkir motor. Kalau pakai pengertian, cari tempat yang teduh atau panas? Teduh. Tapi kalau pakai pengertian, kalau saya ambil tempat yang teduh ini, bagaimana dengan teman-teman saya? Daripada teman-teman saya yang kepanasan, biar saya ajalah yang motornya. Itu kan namanya pengertian. Iya. Para ibu lebih suka punya suami yang punya pengertian yang kuat atau pengertian yang dalam? Sama para bapak-bapak juga. Iya. Nah, berarti sekali lagi hidup kita harus bergeser dari pengertian ke pengertian. Nah, cuma memang menggeser dari pengertian ke pengertian kan sebenarnya cukup merubah huruf. Huruf apa nih Bapak Ibu? A. A ke E. Betul, pengertian E. Nah, cuma merubah dari A ke E kan harus melewati I, U, E, O, baru E. Wah, itu berarti panjang. Ya. Tapi sebenarnya di situ kita akan menemukan satu jalan bagaimana merubah pengertian menjadi pengertian. Kan berarti awalnya pengertian jadi pengertian. Nanti setelah itu pengertian. Di mana kita paham nggak kalau orang bilang pengertian? Pengertian, pengertian. Nggak paham. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk membuat kita merubah dari pengertian ke pengertian adalah kita menerima apa saja segala kehidupan kita yang kadang kita tidak paham kenapa bisa terjadi. Kadang kan dalam hidup kita terjadi sesuatu yang saya nggak paham. Iya, ya udah terima aja. Itu cara agar kita nanti sampai pada pengertian yang sebenarnya. Kenapa saya dihina? Nggak usah nanya. Kenapa? Udah terima aja. Kenapa saya udah nolong dia, kok dia berlaku seperti itu? Iya. Kita nggak paham. Oh, itu berarti kita sedang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase pengertian. Dimana kan kita nggak paham apa itu pengertian. Nah, karena nggak paham ya udah terima aja. Ini fasenya fase pengertian. Ya, nanti kalau kita terima akhirnya sampai ke pengertian. Ya, kalau sudah pengertian, nanti kan setelah itu pengertian. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai pada pengertian, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengertian itu ya, kita sampai pada pengertian. Iya. Nah, pengertian, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, itu nanti akan menjadi sinar terang yang membuat manusia tetap berjalan lurus walau dalam gelap. Itu orang kalau fase hidupnya sudah sampai pada pengertian. Membuat manusia tetap berjalan lurus walau dalam gelap. Berjalan lurus itu artinya nggak berhenti. Berjalan lurus menuju ke surga. Sebagai contoh, kita berbuat baik ke tetangga, tapi tetangga berbuat tidak baik ke kita. Kalau kita punya pengertian, apa yang kita lakukan ke tetangga? Baik terus. Iya. Padahal biasanya orang kalau tidak dibaiki, itu hidup rasanya terang atau gelap. Apalagi saya udah habis berbuat baik ke dia kok berbuat tidak baik. Iya. Maka mata kita melihat dia itu dalam terang atau dalam gelap. Nah, tapi kalau kita punya sinar pengertian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun gelap, kita tetap berjalan. Semestinya kita berjalan lurus menuju ke surga. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sinar pengertian ini amat sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi hidup di alam dunia ini. Kenapa? Sebab dunia ini diliputi oleh 3 hal. Kezaliman, kepalsuan, dan tipu daya. Ini kan isinya dunia. Kezaliman. Kezaliman di mana-mana. Iya. Termasuk kadang kita termasuk yang dizalimi. Iya.
Kadang kan ada orang yang merasa, ya Allah, ada orang yang merasa kayak dia dizolimi oleh kehidupan nih. Ya Allah, saya kan sudah baik. Saya sholat, saya sedekah, saya sholat malam, saya baca Quran, saya zikir. Tapi kenapa kehidupan saya susah ya Allah? Sementara itu tetangga saya, itu teman saya, sholat juga enggak. Apalagi baca Quran, ngaji juga enggak. Tapi kok kehidupannya lebih enak? Nah, ini kan semacam kezaliman. Yang kalau kita melihat kezaliman ini pakai pengertian, yang muncul apa? Yang muncul bisa jadi kecewa. Iya, hidup rasanya tidak adil. Itu karena pakai pengertian. Iya. Karena itu memang mau nggak mau pengertian itu harus kita tinggalkan. Pengertian itu hanya diizinkan dipegangi oleh anak kecil. Kalau anak kecil wajar, karena masih kecil. Tapi kalau terus, maka akan sangat mungkin kita merasa dunia ini betul-betul ada kezaliman, kepalsuan, tipu daya. Dunia ini kan palsu. Fata morgana, adanya sebenarnya sama dengan tidak adanya. Semua yang ada di dunia ini pura-pura aja. Nggak ada yang sesungguhnya. Kalau bahasa Allah kan, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sedekah dan main-main aja. Jadi kalau ada orang yang kaya, ya pura-pura kaya. Kalau orang miskin, pura-pura miskin. Iya, artinya tidak ada miskin yang sesungguhnya, nggak ada kaya yang sesungguhnya, nggak ada. Ya, dunia juga penuh tipu daya. Ya. Nah, karena dunia diliputi seperti ini kan berarti kita harus selamat. Nah, cara selamatnya ya tidak ada lain kecuali dengan sinar bernama pengertian. Ya, sinar bernama pengertian. Dan pengertian kita harus tumbuh. Iya. Nah, salah satu cara agar tumbuh seperti yang tadi kita sampaikan. Kita dalam hidup ini kalau menghadapi sesuatu yang saya tidak mengerti, terima. Berarti memang tahapnya lagi entah pengertian, iya, pengertian, iya, atau pengertian. Semuanya kan kita nggak paham. Tapi kalau tahap-tahap itu semuanya kita terima, akan sampai kita pada tahap bernama pengertian. Ya. Nah, persoalannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya kita bisa menerima keadaan yang kita tidak mengerti? Iya. Menerima keadaan yang kita tidak mengerti, karena sekali lagi semua orang pasti dalam hidupnya kadang mengalami kejadian yang dia tidak paham kenapa ini harus terjadi. Ya, kenapa harus terjadi seperti ini? Ya, dagang rugi, ya, hidup diasingkan oleh keluarga banyak. Iya, hampir semua orang mengalami hal-hal yang kadang dia tidak mengerti, ya Allah, kenapa bisa sampai terjadi? Iya. Kenapa terjadinya menimpa saya? Kenapa saya beli jeruk kok rasanya kecut? Kan kita tidak mengerti. Ya. Padahal kita sudah memilih. Iya. Padahal kita sudah memilih. Banyak sekali hal-hal yang itu kita tidak mengerti. Yang kecil-kecilan nih. Saya entah kadang sering sekali nyari buku. Yang sering itu nyari buku. Ana ini buku. Padahal saya lagi butuh ya. Saya nyari di rak itu nggak ketemu. Suatu saat pas lagi nggak nyari, saya lihat buku itu ada di situ. Padahal kemarin saya pas nyari. Saya nyari itu betul-betul satu persatu ada. Ya, maksudnya saya di bagian itu. Tapi kok nggak betul. Ini pas lagi nggak nyari. Kok tiba-tiba muncul ini. Ya, tiba-tiba muncul. Kan kita nggak mengerti. Berarti kemarin itu sebenarnya apa yang terjadi? Udah daripada pusing mikirin, mendingan ini adalah bagian dari kenyataan. Ya, saya terima. Iya, saya terima. Nah, pertanyaannya gimana caranya saya bisa menerima semua keadaan yang saya tidak mengerti? Ya, bagaimana caranya? Dan dulu guru saya pernah bilang begini, kenapa guru itu disebut guru? Karena keterangannya banyak yang tidak kita mengerti. Jadi kan kita nanya, Ustaz,
kenapa kadang guru itu menerangkan pelajaran yang kami tidak mengerti. Kata beliau, ya justru itu. Kenapa guru itu disebut guru? Karena keterangannya yang tidak dimengerti. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang itu menjadi guru kehidupan kita. Iya. Jadi kalau guru keterangannya, ya keterangannya mudah difahami, mudah dimengerti gitu. Ya, itu tidak akan membuat anak secerdas kalau keterangan guru itu susah dipahami. Nah, tinggal masalahnya kalau guru itu susah keterangannya dipahami, anak mau menerima atau enggak. Ternyata memang saya menemukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang saya pribadi merasakan ilmu itu dari guru yang keterangannya enggak enak. Dari guru yang keterangannya enggak enak. Itu ilmunya terasa membekas. Tapi syaratnya satu, waktu beliau menerangkan pelajaran yang saya nggak paham, tetap mendengarkan. Nah, itu ujiannya. Kalau kemudian nggak mendengarkan, ya udah. Ya, sama seperti orang mengalami kejadian, terus dia tidak mau menerima kejadian itu. Ya. Maka menerima kejadian yang kita tidak mengerti adalah cara agar kita bisa mengerti. Ya. Itu cara agar kita bisa mengerti. Menerima segala kejadian yang kita tidak mengerti. Kok bisa ya dia adik saya sendiri kok tega-teganya berlaku seperti itu kepada saya sebagai kakak? Saya salah apa? Ya, udah nggak usah pusing-pusing, terima aja. Rupanya ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala agar saya menjadi pribadi yang mengerti. Nah, tapi sekali lagi gimana caranya agar saya bisa menerima sesuatu yang kita tidak mengerti. Iya. Menerima sesuatu yang kita tidak mengerti. Nah, kalau ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup dengan kita menggunakan kekuatan iman. Dan bukankah kekuatan iman itu ada pada diri kita? Iman. Ya, kan memang pakai apa lagi kalau nggak pakai iman? Hanya dengan iman kita bisa menerima semua kejadian, semua peristiwa yang kita tidak mengerti. Itu hanya dengan iman. Tapi kenapa saya punya iman, tapi saya nggak bisa menerima? Ya, saya nggak bisa menerima. Ya, saya dihina, ya saya nggak terima. Ya, kenapa kadang orang ya punya iman, tapi dia nggak bisa menerima keadaan, kenyataan ya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ternyata memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, imannya punya SKB. Syarat ketentuan berlaku. Nah, apa syaratnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini syarat iman, iya, yang kelak nanti akan bisa membuat kita mengerti, yang bisa menjadi sinar pengertian adalah iman yang telah bersahabat dekat dengan amal saleh. Iya. Jadi iman yang telah bersahabat dengan amal saleh. Bersahabat. Iya. Kenapa bersahabat? Karena aslinya Bapak Ibu yang rahmati Allah, iman itu tidak akan mungkin bisa menjalani hidup sendirian tanpa amal salih. Pun demikian pula sebaliknya. Ya. Jadi iman yang tidak bersahabat dengan amal salih, ya iman yang nelangsa. Iman yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa amal salih. Sebagaimana amal salih tanpa iman itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Persahabatan antara iman dengan amal saleh itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah satu keniscayaan. Saya katakan keniscayaan pertama, karena hidup ini tidak akan mungkin tanpa amal. Bisakah kita hidup tanpa berbuat? Tidak bisa. Nah, berbuat itu kan amal. Iya, berbuat itu adalah amal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan amalnya amal apa? Amal saleh. Dan sebuah amal itu hanya akan dikatakan saleh kalau amal itu dilakukan karena iman. Ya, karena iman. Hanya karena iman. Ya. Jadi tidak semua amal
itu menjadi salih, walaupun dia amal baik. Jadi kalaupun seandainya ada orang dia melakukan amal baik, tapi bukan karena iman, amalnya tetap amal baik, tapi tidak bisa disebut amal salih. Karena amal salih adalah amal baik yang dilakukan karena iman. Amal baik yang dilakukan bukan karena iman, maka dia tetap amal baik, tapi nggak bisa disebut sebagai amal salih. Sehingga amal salih itu pasti baik, tapi amal baik belum tentu salih. Sangat tergantung disertai iman atau tidak. Nah, karena hidup itu meniscayakan amal, dan amalnya harus salih, kan nggak ada pilihan yang lain kecuali amal ini harus dipertemukan dengan iman. Iya, harus dipertemukan dengan iman. Karena itu nanti antara iman dengan amal salih ini ada hubungan take and give. Nah, hubungan take and give-nya adalah iman adalah sumber kenikmatan semua amal salih. Jadi amal yang dilakukan karena iman, Bapak Ibu, itu tidak hanya merubah amal itu menjadi amal salih, tapi kita akan merasakan nikmatnya amal salih itu. Akan merasakan nikmatnya amal salih. Karena itu banyak para ulama yang menstandarkan amal salih itu adalah amal kebaikan yang kita merasakan nikmatnya. Karena kalau kita merasakan nikmatnya berarti amal itu karena iman. Tapi kalau kemudian kita belum merasakan nikmatnya amal, nah maka yang harus dicek adalah kita pakai iman nggak melakukan amal itu. Ya, karena walaupun amal itu baik, tapi kalau nggak pakai iman, ya nggak akan terasa nikmatnya. Ya, karena kalau dianalogikan posisi iman bagi amal salih itu seperti lidah bagi makanan. Amal salih kan hidangan dari Allah. Ada sholat, ada tahajud, ada tilawah Quran. Iya. Kalau di hadis itu Rasul menyebutnya sebagai ma'dubatullah. Perjamuan dari Allah. Jadi semua amal baik itu jamuan dari Allah. Nah, tinggal kita menikmatinya. Nah, menikmatinya pakai apa? Kalau pakai iman pasti terasa nikmatnya. Jadi kalau semisal kita sholat tahajud, tapi kalau saya belum merasakan nikmatnya tahajud, cek kita tahajud karena apa? Besar kemungkinan belum karena iman. Kenapa rajin tahajud? Ini hidup lagi susah. Apa-apa susah ini. Sedang cari jalan keluar. Berarti tahajudnya karena susah. Kesusahan hidup. Belum karena iman. Tanda belum karena iman, nanti kalau kesusahannya hilang, tahajudnya hilang. Ya, pantas kalau kemudian tahajudnya tidak terasa nikmatnya. Kalau betul karena iman, nikmat. Senikmat kalau kita makan, iya, pakai lidah. Iya. Jadi ini pengaruh iman bagi amal salih, membuat kita merasakan nikmatnya amal salih. Nah, di sisi yang lain, amal salih itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi iman adalah sumber kekuatan dan kemantapan. Ya, sumber kekuatan dan kemantapan. Jadi iman itu akan semakin kuat karena amal salih. Jadi kita punya iman yang kita aktualisasikan dalam amal salih. Nah, karena amal salihnya kita lakukan karena iman, kita merasakan nikmatnya amal salih. Nah, amal salih yang terasa nikmatnya itu akan memberikan pengaruh kepada iman, iman menjadi semakin kuat. Semakin kuatnya iman akan membuat nikmatnya amal salih menjadi semakin bertambah. Semakin bertambahnya nikmat amal salih, pengaruhnya bagi iman semakin menambah kekuatannya. Semakin bertambahnya kekuatan iman menambah kenikmatan dari amal salih tersebut. Itu nggak pernah berhenti take and give antara iman dengan amal salih itu. Ya. Jadi kalau diumpamakan iman dan amal salih itu seperti dua tetangga. Iya, awalnya tetangga ini ngasih gudeg, tetangganya balas pakai rendang. Begitu dikasih rendang, tetangga yang dikasih rendang ini balas lagi. Pakai apa ini? Ngasih sepeda.
Dikasih sepeda dibalas motor. Udah itu nggak berhenti antara iman dengan amal salih. Sehingga kualitas hidup kita semakin lama semakin. Maka kalau di surat Al-Mulk ayat yang kedua ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu nyata kalau iman dan amal solehnya sudah bersahabat kuat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pokok pangkalnya nanti apakah kita merasakan nikmatnya amal soleh, itu semua sangat tergantung pada iman. Ya, tergantung pada iman. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, iman membuat kita merasakan manisnya ibadah, manisnya amal saleh. Nah, kalau bicara soal manis, kalau dalam kehidupan sehari-hari, manis itu ada berapa macam? Manisnya susu, manisnya gula, manisnya buah, manisnya madu, dan manisnya kata bapak-bapak, manisnya wajah istri. Iya, manis. Di antara sekian banyak manis itu mana manis yang paling sehat? Kalau manisnya gula kan, Pak Hilmi, mana jadi masalah ya? Yang sehat manis apa Bapak Ibu? Madu. Apa? Iya, banyak orang yang mengatakan madu. Yang memproduksi madu siapa? Tawon, lebah. Iya. Lebah menyimpan madu yang dia produksi di rumahnya, di sarangnya. Sarangnya lebah itu bentuknya apa? Segi 6. Iya. Yang dalam istilah matematikanya disebut. Nah, ini terkandung nilai matematikanya. Heksagonal. Ya, seperti yang di layar Al-Iman. Iya, segi 6. Iya. Nah, karena iman itu segi 6, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah iman kita akan membuat amal soleh kita, amal ibadah kita terasa manis semanis madu? Itu sangat tergantung iman kita dikelilingi oleh apa. Ya, iman kita dikelilingi oleh apa? Ada 6 rasa, ya, rasa rohani dalam hal ini, yang harus mengelilingi iman kita. Ya, rasa rohani yang 6 rasa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghubungkan langsung kita dengan Allah. Ya. Apa 6 rasa rohani itu? Yang pertama adalah al-hub, cinta. Orang yang beriman, dia memiliki cinta. Cinta ke Allah. Ya, bahkan di surat Al-Baqarah 161 atau 162 itu. Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Amat sangat mencintai Allah. Ini yang pertama. Nah, rasa rohani yang kedua adalah asyauq, rindu. Iya, rindu. Rindu ke siapa? Ke Allah. Orang yang beriman itu punya rasa rindu yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah roja, harapan. Punya harapan kepada Allah. Yang keempatnya al-khauf, takut. Takut kepada Allah. Yang kelima at-ta'zim. Ya, ta'zim kepada Allah. Dan terakhir adalah al-himmah, keinginan, cita-cita antara dia dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 6 rasa yang harusnya ada di sekeliling iman kita. Iya. Yang dengan 6 rasa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan nikmatnya semua amal kebaikan. Iya, nikmatnya semua amal saleh. Karena kelak nanti amal soleh kita, kalau betul-betul kita lakukan karena iman, betul-betul kita lakukan karena iman,
Itu bisa jadi karena cinta kita kepada Allah, bisa karena rindu kita kepada Allah, atau kita punya roja, punya khauf, punya ta'zim, dan punya himmah. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, dengan diapit oleh 6 rasa ini, itu imannya menjadi iman yang apa, Bapak Ibu? Iman yang mudah goyah enggak? Enggak. Iya, iman yang kuat. Yang kalau ada orang pengen mengambilnya, susah atau gampang? Oh, susah kalau sudah posisi begini ya. Tidak gampang. Karena orang-orang yang imannya sudah dikelilingi oleh 6 rasa ini, imannya pasti akan dibawa sampai mati. Karena untuk ambil itu susah sekali. Ya kayak konblok, kan ada konblok yang bentuknya heksagonal. Kalau pengen ngambil satu, ya tukang itu udah ngelihatnya ya udah males. Gimana caranya? Ya, caranya kan dengan cara dihancurkan, tapi nggak gampang. Ya, nggak mudah. Maka berbahagialah orang-orang yang imannya dikelilingi oleh 6 rasa ini. Dan ini yang kita harusnya, kalau bahasa Nabi kan jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu. Sebenarnya yang kita harus perbaharui, kalau perbaharui iman itu apanya yang saya perbaharui? Yang saya perbaharui adalah cinta saya, rindu saya, roja, khauf, ta'zim, dan himmah. Nah, salah satu cara memperbaharui adalah memahami makna dari cinta, rindu, roja. Karena kalau tidak difahami secara tepat, alih-alih sebenarnya sepertinya saya cinta, tapi sebenarnya itu bukan cinta yang diinginkan. Iya. Kita mulai dari yang pertama. Iya. Orang yang beriman itu mencintai Allah. Sebenarnya apa sih makna mencintai Allah itu, Bapak Ibu? Kalau mencintai istri mungkin ya, mencintai anak bisa. Tapi kalau mencintai Allah sebenarnya apa yang kita cintai? Yang kita cintai dari Allah sebenarnya adalah cinta kepada at-taqarrub ilallah. Iya, cinta pada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan bukankah ini bukti cinta? Dulu yang pada akhirnya beliau jadi ibunya anak-anak, sebelum betul-betul jadi ibunya anak-anak pakai PDKT kan? Bukankah itu makna dari cinta? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu senang dengan taqarrub kepada Allah. Jadi yang dia cintai dari Allah adalah taqarrubnya. Yang dia cintai dari Allah adalah taqarrubnya. Jadi bukan saya cinta ke Allah karena Allah banyak ngasih ke saya. Ya bagaimana saya tidak mencintai Allah? Allah sudah ngasih semua yang saya butuhkan. Ya bagaimana saya tidak mencintai Allah? Terus pada saat kita tanya apa yang sudah dilakukan untuk Allah? Enggak ada. Itu berarti sebenarnya dia belum hub, belum cinta. Cinta meniscayakan taqarrub kepada Allah. Yang kedua asyauq, rindu. Rindunya ke siapa? Ke Allah. Mana rindu ke Allah itu apa Bapak Ibu? Saya rindu ke Allah. Iya apa Bang? Rindu ke Allah itu? Rindu ke Allah berarti rindu bertemu dengan Allah. Asyauq ila liqa'illah. Jadi bahasa rindu itu arahnya adalah rindu ketemu dengan Allah. Pertanyaannya, kita sudah rindu ketemu Allah belum Bapak Ibu? Nah, kalau belum kan ada satu konblok yang mestinya ada, nggak ada. Ini iman bisa goyah. Iya. Kadang sih ada orang bilang udah ada rindu ke Allah, rindu ketemu dengan Allah. Kalau betul sudah rindu ketemu dengan Allah, cara kita ketemu Allah harus melalui peristiwa bernama kematian. Berarti kalau rindu Allah sama dengan rindu kematian. Sudah rindu mati belum? Nah itu dia. Belum. Iya, belum. Orang kalau meninggalkan berarti dia ketemu Allah. Betul? Maka kalau seandainya ada mungkin kerabat kita, mungkin teman baik kita, kita meninggal, itu kita iri nggak Bapak Ibu?
Meninggalnya, ya nggak ngelihat meninggalnya. Pokoknya meninggal. Asumsinya kalau meninggal kan ketemu Allah. Ya, ya misal beliau ulama, jelaslah meninggalnya husnul khatimah. Iri, iri nggak kepada beliau? Iri pada apanya? Husnul khatimahnya. Pada matinya? Tetap enggak. Padahal kita menyebut beliau husnul khatimah karena beliau meninggal. Kan itu satu paket antara husnul khatimah dengan meninggal. Saya iri dengan husnul khatimahnya sama matinya. Enggak. Iya, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, ketiga, roja, harapan. Harapan kepada Allah. Apa yang kita harapkan ke Allah? Ada nggak orang yang punya roja ke Allah? Ya Allah, kiranya Engkau kan maha kaya, maka kayakan aku. Berharap Allah yang memberikan kepada dia kekayaan, rezeki yang banyak. Iya. Kalau ada orang yang berharap seperti ini ke Allah, sebenarnya harapan seperti ini harapan karena iman, bukan Bapak Ibu? Berharap Allah ngasih kaya, itu dorongan iman? Dorongan kaya. Karena yang sebenarnya sederhana, yang berharap kaya itu harus ke orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, ya, berharap kaya enggak? Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman, maka kalaulah kita punya harapan yang sama dengan mereka, itu berarti tanda harapan yang bukan karena iman. Belum karena iman. Nah, berarti harus ada harapan kita kepada Allah yang itu tidak bisa tidak pasti karena iman. Apa itu Bapak Ibu? Berharap kepada ampunan Allah. Inilah harapan kita kepada Allah. Ampunan Allah. Karena hanya orang yang beriman yang mengharapkan ampunan dari Allah. Iya, hanya karena iman. Sebab bicara soal ampunan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita pikir-pikir, ampunan dari Allah itu tidak hanya karena kita berbuat buruk. Ketika kita berbuat baik pun, iya, sepertinya kita tetap membutuhkan ampunan Allah. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, iya, ada nggak kekurangan saat kita berbuat baik? Ada. Iya. Jadi ketika kita berbuat baik dan kita melihat kekurangan kita di dalam melakukan amal kebaikan itu, maka sebenarnya amal baik kita itu lebih membutuhkan ampunan Allah atau pahala? Ampun. Ya, kita bisa cek tadi yang paling dekat lah sholat subuh. Banyak nggak kekurangannya Ibu? Banyak ya. Sholat subuh tapi ingat, cucian hari ini. Iya, ingat pembantu lagi pulang, ingat ya, bapak-bapak, ingat bapak tadi sholat subuh. Itu kan kekurangan sebenarnya. Iya. Dan kalau bicara soal kekurangan waktu sholat seperti itu, kekurangan yang serius atau nggak serius itu? Serius sebenarnya. Orang sedang menghadap Allah kok pikirannya tidak ke Allah. Iya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang rahmati Allah yang paling kita harapkan dalam hidup adalah ampunan Allah. Yang keempat, khauf, takut. Apa sih yang kita takutkan dari Allah? An sukhtillahi, dari kemurkaannya. Ini yang paling kita takutkan dari Allah adalah kalau Allah sampai murka. Kalau sampai Allah nggak ridho dengan apa yang saya lakukan. Itu yang paling ditakutkan oleh orang yang beriman. Bukan takut miskin, karena yang takut miskin itu nggak cuma orang beriman, orang kafir pun takut miskin. Jadi kalau orang takut miskin itu belum tentu karena iman. Iya. Karena ketika miskin tetap peluang kebaikan ada. Iya. Jadi kalau orang takut miskin, apa yang ditakutkan? Iya. Jadi yang ditakutkan adalah Allah murka. Allah sampai tidak ridha. Itu yang ditakutkan. Yang kelima, ta'zim. Kita mengagungkan Allah. Yang kita agungkan dari Allah apa Bapak Ibu? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. At-ta'zim ila sya'airillah.
Jadi bentuk ta'zim kita kepada Allah yang betul-betul ini ta'zim karena iman, ya karena iman, adalah ta'zim kepada syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Apa saja yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat. Salat itu bagian dari syiar Allah. Maka kita ta'zim kepada salat. Ta'zim kepada salat itu artinya kita menjadikan salat itu bukan urusan yang sederhana, bukan urusan yang kecil. Dia adalah urusan yang besar. Karena ada kaitan langsung dengan Allah. Ya, jadi begitu dengar salat, dengar azan, ya, kita memandang selain salat itu menjadi urusan yang kecil. Iya, menjadi urusan yang kecil. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan syiar Allah yaitu salat. Ya, maka mengagungkan salat itu sebenarnya adalah wujud dari iman kita kepada Allah. Itu wujud dari ta'zim kita kepada Allah. Dan ta'zim kepada syiar Allah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang alamiah. Ya, sesuatu yang alamiah. Alamiahnya orang yang beriman. Jadi kalau sampai ada orang mengaku beriman, tapi menganggap sholat itu sebagai urusan yang tidak penting, nah itu dipersoalkan sebenarnya, ya, status imannya itu. Ya, jadi kalau mau dibuat analoginya, ada 5 santri, ya, alumni nih, ya, pas kumpul mereka sepakat, ya, kita kayaknya udah 5 tahun nih nggak sowan sama Pak Kiai, kita sowan yuk, biar nggak dianggap santri hilang. Sepakatlah ini, 5 tahun kan nggak pernah mengunjungi pesantren di mana dulu mereka belajar. Nah, pas sampai di pesantren mereka nggak langsung ketemu Pak Kiai. Nah, harus nunggu. Nah, waktu nunggu tiba-tiba datang anak kecil, wajahnya itu rebes, hidungnya ada ingusnya. Terus ada satu orang di antara mereka yang bilang, ini anak siapa sih jelek begini. Pas dia komentar begitu, temennya nyikut, itu tuh cucunya Pak Kiai. Kamu sembarangan, itu cucunya Pak Kiai. Begitu dikasih tahu cucunya Pak Kiai yang bilang rebes jelek, itu langsung gimana Pak? Astagfirullah. Langsung cepet, astagfirullah. Ya Allah, pangapura ya Allah. Kenapa dia istighfar? Karena ini cucunya Mbak Kiai. Ya kenapa cucunya Mbak Kiai? Karena santri ini ta'zim sama Mbak Kiai. Itu dia masalahnya. Dia sangat ta'zim sama Mbak Kiai. Wow, langsung itu istighfar. Tapi kalau seandainya si anak tadi itu anak temennya. Kebetulan ada temennya yang ngabdi di pesantren itu. Iya. Anaknya siapa sih ini? Wah, ini anaknya si Andi semisal. Oh, pantesan. Kenapa dia malah bilang pantesan kayak bapaknya? Karena dia nggak ada rasa ta'zim kan? Ya. Maka sebenarnya itu antara kita dengan Allah. Begitu kita ta'zim kepada Allah, ya ta'zim kepada syiar-syiar Allah. Karena itu kalau seandainya ada orang, dia ngaku beriman, ya, habis sholat fardu, maghrib semisal, ditanya, Pak sudah ba'diyah belum? Belum. Ayo Pak ba'diyah. Kan cuma sunnah. Kan cuma sunnah. Itu berarti dia sudah berlaku apa kepada syiar Allah salat sunnah. Menyepelekan. Itu sebenarnya kalau sudah babnya bab iman ini tanda tanya. Kok bisa? Iya. Syiar Allah kan banyak masjid. Hati-hati di masjid. Udah yuk pulang yuk, nggak enak nih masjidnya panas. Wah, itu mencerminkan iman itu. Iya, mencerminkan iman. Masjid kan rumah Allah. Kok bilang nggak enak? Sama dengan kita bertamu. Yuk pulang-pulang yuk. Nggak enak rumahnya. Padahal tuan rumahnya ada. Itu nyinggung kan? Nyinggung. Kan itu harusnya kalau betul-betul iman, hal yang paling berat ketika kita sudah ada di dalam masjid, hal yang paling berat adalah kalau harus keluar dari masjid. Iya, pulang ke rumah itu rasanya nggak nyaman.
Kalau nggak ada agenda, saya pengen di masjid. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi tempat yang bikin betah sebenarnya adalah masjid. Jadi kalau kita sudah masuk ke masjid, pastikan kita keluar dari masjid itu bukan karena nggak betah di masjid. Tapi karena ada agenda lain yang mengharuskan saya, ada amal baik lain yang mengharuskan saya keluar dari masjid ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, himmah. Himmah itu secara bahasa artinya cita-cita. Keinginan antara kita dengan Allah. Cita-cita, keinginan antara kita dengan Allah apa Bapak Ibu? Ada keinginan ke Allah? Ingin apa? Tidak ada yang kita inginkan ya. Tadi Ibu sudah mendikan husnul khatimah. Iya, ini cita-cita hidup kita. Dan tidak ada cita-cita dalam hidup kita kecuali husnul khatimah. Bayangkan Bapak Ibu kalau di satu kelas ya, SD kelas 3. Guru rupanya ingin memberi spirit semangat meraih masa depan. Iya. Nah, karena itu guru mengawalinya dengan nanya cita-cita. Ya, Andi, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter. Kira-kira begitu si Andi bilang dokter, teman-temannya langsung gimana, Pak? Wow, dokter. Ya, bagus Andi. Ya, semoga Allah mengabulkan. Itu profesi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Pindah, Umam. Kamu cita-citanya jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha. Bagus. Semoga kamu berhasil ya jadi orang kaya, tapi jangan lupa orang miskin. Iya. Rahayu, misal. Kamu cita-citanya jadi apa? Saya pengen jadi jenderal. Yanuar, pengen jadi apa? Saya pengen jadi menteri. Iya. Beni, kalau kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi atasannya menteri. Wow, itu teman-temannya pada apa? Pada nyorakin. Tinggal satu orang nih, Ahmad. Kalau kamu pengen apa cita-citanya? Saya pengennya husnul khatimah. Begitu si Ahmad bilang husnul khatimah, itu suasana disorakin atau sepi? Sepi. Itu cita-cita yang lain langsung apa, Pak? Langsung tenggelam. Wah, kalah ini. Iya, gurunya juga kan langsung terharu ya. Dalam keadaan belum hilang harunya, tiba-tiba ada muridnya yang letuk. Guru dari tadi nanya terus, kalau guru sendiri cita-citanya jadi apa? Kira-kira gurunya akan bilang apa? Saya maulah seperti Ahmad husnul khatimah. Berarti ini kan himmatul ulia, cita-cita kita tertinggi. Ya, bukan berarti nggak boleh jadi dokter, ya, jadi pengusaha. Iya, tetapi kan itu perantara. Setelah itu saya husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 6 rasa yang harus selalu diperbaharui. Iya, soalnya kadang kita suka lupa. Ternyata saya lebih mengagungkan uang daripada sedekah ya. Lebih mengagungkan profesi daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menggadaikan rasa takutnya hanya sebatas ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah selain yang tadi kita katakan iman kita jadi kokoh, iman kita jadi kuat, iman kita tidak bisa tergoyahkan, adalah ternyata 6 rasa ini itu yang nanti akan mempengaruhi amal-amal salih kita. Ini yang menyebabkan amal salih kita jadi terasa ada rasanya.
Jadi baca Quran ada rasanya, zikir ada rasanya, sholat ada rasanya. Selama ini waktu kita melakukan amal-amal itu ada rasanya nggak Bapak Ibu? Gampang ngeceknya. Zikir dengan baca Quran rasanya sama atau beda? Kok nggak ada jawaban? Kalau kita mengatakan rasanya sama, nah itu berarti sebenarnya nggak merasakan. Maksudnya rasanya sama, sama-sama nggak ada. Sebab kalau ada rasanya, itu pasti beda. Ya, pasti beda antara baca Quran dengan sholat, dengan zikir itu rasanya beda. Zikir tasbih dengan zikir tahmid itu rasanya pasti beda. Iya, pasti beda. Nah, itu tandanya kan dia pakai iman. Iya, pakai iman karena seperti yang tadi kita sampaikan, iman itu seperti lidah bagi makanan. Kalau orang ditanya, Bu, makan gudeg sama makan rendang rasanya sama nggak? Dia bilang beda. Tapi ada yang nggak bilang yang sama? Sebenarnya nggak ada ya. Tapi kalau ada yang bilang sama, itu tandanya apa? Dia makannya nggak pakai lidah. Atau lidahnya memang lagi mati rasa. Iya. Maka sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua adalah karena iman. Salat subuh rakaat pertama imam bacaan naba. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Alhamdulillah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Senang nggak? Ya senang. Nah, kalau lebih senang, rakaat kedua, nah itu berarti senangnya karena iman atau sesuatu yang lain. Iya, karena kan ada juga orang bilang dengan gagahnya, bilang ya seneng lah imam baca An-Naba, seneng. Ya, rakaat kedua Al-Ikhlas gimana? Seneng nggak? Lebih seneng. Meskipun, ya kalau baca Al-Ikhlas lebih senang, belum tentu bukan karena iman. Bisa jadi itu juga karena iman. Tetapi yang menyebabkan kita senang dengan baca Al-Ikhlas bukan karena pendeknya. Tapi karena kandungan surat Al-Ikhlas itu memenuhi semua dahaga iman. Jadi iman kita puas dengan Al-Ikhlas. Karena semua yang diinginkan oleh iman ada di situ. Nah itu yang membuat kita senang. Iya. Sebagaimana senangnya seorang sahabat yang sempat kena tegur Rasul. Beliau seorang sahabat yang tinggal di Kuba. Ya. Beliau dianggap sebagai sahabat yang paling qari, ya, paling bagus bacaannya. Karena itu beliau didaulat sebagai imam sholat di Masjid Kuba. Ya, karena kaum muslimin yang di Kuba nggak bisa sholat bersama Rasul di Madinah. Karena kalau mau sholat bersama Rasul ke Madinah, harus menempuh perjalanan 5 kilo. Terlalu jauh ya. Makanya mereka mendirikan sholat jamaah sendiri. Tapi imamnya ini, ya, kalau mau baca surat itu selalu diawali dengan Al-Ikhlas dulu. Baru kemudian surat pilihan. Ini kan nggak lazim. Iya, sepengetahuan karena beberapa sahabat yang di Kuba juga sempat sholat bersama Rasul di Madinah kalau pas ada keperluan. Makanya ditegur, tapi kata imam tadi, ya saya maunya begini, kalau kalian nggak suka ya kalian cari imam yang lain. Padahal nyari imam yang lain nggak ada yang lebih pantas. Akhirnya ngikut aja. Sampai ketika Rasul berkunjung ke Kuba, nah curhat nih para jamaah ini. Rasul memanggil, engkau ngimami jamaah, iya. Kok pakai cara yang tidak pernah saya ajarkan? Kenapa pakai baca Al-Ikhlas dulu? Kata sahabat tadi, ana uhibbuha. Saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Jadi saya lakukan semuanya karena saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Kan cinta karena iman. Rasul pun kemudian merespon, hubbuka iyyaha adkhalatkal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan membuatmu masuk surga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 6 rasa ini mengikuti amal, berarti amal kita lakukan karena iman.
Dan orang yang beramal karena iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah memberikan berita gembiranya di surat Al-Kahfi ayat yang kedua khususnya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasan. Wa basyir. Jadi Quran itu diturunkan untuk menjadi berita gembira. Berita gembira al-mu'minina bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihati yang melakukan amal salih. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, anna lahum, sesungguhnya untuk mereka ajran hasana, ada pahala yang baik. Ada pahala yang baik. Wujud pahala itu apa, Bapak Ibu? Yang jelas nanti di akhirat. Tapi bisa nggak pahala itu ada di dunia? Ada. Pertanyaannya apa wujudnya? Apa wujudnya? Wujudnya ajran hasanah adalah rasa yang mengiringi amal saleh itu, di mana rasa yang muncul itu sangat tergantung apa yang paling kuat di antara 6 rasa yang tadi kita sebutkan waktu kita melakukan amal saleh. Apa yang paling kuat? Saya melakukan amal saleh ini karena cinta saya kepada Allah, atau karena rindu saya kepada Allah, atau karena harapan saya, takut saya, ta'zim saya, atau himmah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing rasa dari iman ini yang mengiringi amal-amal kita itu akan melahirkan ajran yang berbeda. Iya. Apa saja ajrannya? Jangan kemana-mana, kita sampaikan insyaallah pekan depan. Iya, ini nggak terasa sudah jam 10:30 ya. Barangkali mungkin ada kita ngobrol nih kayaknya lebih enak ya, apalagi ini banyak bapak-bapak nih. Alhamdulillah ya, ditemani. Yang susah itu kalau saya sendirian. Baik, saya kembalikan ke Mas Sigit, monggo dipandu. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Rumah ibadah yang menjaga iman kita dari 6 sisi. Baik, Bapak Ibu, jemaah masjid kita yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh Bapak Ibu yang ada di basecamp, monggo dipersilakan ada. Nah, ini ada pertanyaan dari online, mau dibacakan Pak Ibu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, biar iman kita semakin bertambah, benarkah istiqomah dalam melaksanakan sholat seperti sholat subuhil iman selain melaksanakan amal soleh? Jazakallahu khairan Ustaz, semoga sehat selalu. Iya. Baik, terima kasih ya soal bagaimana agar iman ini kokoh. Iya, apa yang tadi Mas Sigit bilang ya, teori heksagonal itu sebenarnya menjadi pegangan bagi kita. Bahwa kalau kita pengen iman ini kokoh ya harus diapit oleh 6 rasa tadi. Iya, 6 rasa. Jadi amal itu adalah akibat dari adanya 6 rasa tadi. Jadi yang harus dikuatkan adalah rasa cinta kita kepada Allah, rasa rindu kita kepada Allah. Demikian pula roja, khauf, ta'zim, dan himmah. Iya. Itu yang harus dikuatkan, sehingga amal soleh kita itu harus dalam rangka memenuhi 1 di antara 6 tadi, atau 2 atau bahkan 6-6-nya. Akan lebih baik kalau 6-6-nya. Artinya katakanlah kita sholat, apapun sholatnya, kalau kita lakukan semata-mata karena cinta kita kepada Allah, rindu kita, ya kemudian harap kita, karena masing-masing itu kan ada objeknya. Harapan itu kepada ampunan Allah, takut kepada kemurkaan Allah.
Jadi 6-6-nya masuk dalam amal soleh kita itu akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun amalnya, ya kita lakukan dan pastikan amal kita, iya, kalau tidak 6-6-nya, satu lah paling tidak. Satu. Nah, bisa jadi memang masalahnya ada yang paling menguatkan kita habis berbuat dosa gitu ya. Nah, kalau habis berbuat dosa kan berarti kita sholat itu semata-mata karena takut terhadap kemurkaan Allah. Sekaligus ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu berarti sholat kita didominasi oleh dua rasa itu. Nah, ini yang nanti akan menyebabkan sholat itu terasa nikmatnya. Nah, sholat yang terasa nikmatnya itu akan memberikan pengaruh baik terhadap iman tersebut. Ya, begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kalau kita menerima semua kejadian tanpa kita mikir, boleh nggak ya Pak ini? Yang penting kita jalani saja dengan senang dan terserah kehendak Allah saja. Terima kasih atas pencerahan, semoga Pak Kiai sehat dan bahagia. Iya, baik, terima kasih. Jadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadiannya, kalau pahit, maka pesan Allah adalah sabar. Iya, pesan Allah adalah sabar. Nah, cuma sabar ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, dia punya kembaran. Iya, dia punya kembarannya. Tapi kembaran yang beda ayah, beda ibu. Beda ayah, beda ibu. Apa itu? Nah, ini hanya ada di Jawa. Namanya ndablek. Ndablek. Ndablek itu sabar ya? Sabar. Orang ndablek itu kan sabar. Iya, sabar banget ya orang ndablek. Saya emang gua pikirin. Iya. Tapi itu bukan sabar. Meskipun kelihatannya seperti sabar. Makanya tadi itu saudara kembar, beda ayah, beda ibu. Yang ndablek. Nah, terus bedanya, kalau bedanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu menjadikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai alasan berbuat baik. Iya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa seseorang betul-betul sabar. Ada amal baik yang dia lakukan dari kesabarannya itu. Iya, dari kesabarannya itu. Ada amal baiknya. Nah, ya semua yang pahit itu pasti ada amal baiknya. Alladzi qaddara fahada. Jadi tinggal kita cari apa amal baiknya ini. Saya dihina orang. Emang gua pikirin terserah aja dia mau menghina saya, sarepmu gitu. Nah, itu sabar atau ndablek? Ndablek. Iya. Nah, kalau sabar, iya. Nah, itu akan terasa lain. Iya. Kalau sabar itu ada komunikasi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ketika dia dihina, ya dia akan ungkapkan dalam munajat dia, ya Allah, Engkau sudah melihat bagaimana dia menghina saya, ya Allah. Jujur ya Allah, sebenarnya saya sakit dihina oleh dia. Tapi bukankah Engkau menyuruh saya sabar? Bukankah Engkau menyuruh saya ikhlas? Maka saksikan ya Allah, saya sabar atas penghinaan dia. Dan ya Allah, saksikan saya sudah memaafkan dia. Jangan Kau biarkan kezaliman dia membuat dia susah nanti di akhirat. Ya Allah, lapangkan hati dia dan bukakan hati dia agar dia bisa menjadi orang yang baik. Nah, ini sabar namanya. Kan beda dengan yang tadi, harapmu. Itu ndablek. Itu bedanya antara sabar. Jadi tinggal pilih yang sabarnya, bukan yang ndableknya. Begitu. Baik, yang online sudah disampaikan untuk dibahas. Ada lagi yang diucap? Kalau tidak ada, saya sedikit bertanya nih Pak Kiai. Jadi tadi kan untuk memperkuat iman itu kan harus ada 6 sisi yang menjaga iman tersebut.
Jadi 6-6-nya harus ada, idealnya harus ada dan seimbang, tidak berat sebelah. Tapi bagaimana kalau kita ternyata setelah introspeksi, oh ini ada yang kurang, sisi yang kurang ataupun bahkan tidak ada. Nah ini caranya satu memeriksa bagaimana Pak Kiai, yang kedua adalah bagaimana kalau menumbuhkannya agar semuanya itu ada lengkap untuk menjaga iman tersebut. Iya, baik, terima kasih Pak Sigit ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita untuk selalu muhasabah, mengevaluasi. Nah, hal yang paling pokok dari kita mengevaluasi adalah mengevaluasi iman. Ya, mengevaluasi iman. Nah, cara paling awal kita mengevaluasi keadaan iman kita adalah dengan melihat adakah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya lakukan. Iya, kalau masih ada, nah itu berarti tanda itu sinyal ya, sinyal ada masalah dengan iman. Iya, ada masalah dengan iman. Nah, kenapa ada masalah? Karena iman itu kan sebenarnya kalau diibaratkan HP gitu ya, dia aplikasi ya, yang tertanam ya, di sistem Android hidup kita. Yang aplikasi iman ini ya, itu sudah sangat-sangat efektif untuk mensortir ya, semua keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita. Ya. Jadi yang disortir oleh iman itu keinginan. Karena tidak akan mungkin orang berbuat dosa tanpa didahului oleh rasa ingin. Nah itu yang secara efektif disortir oleh iman. Wah ini kok ingin berbuat dosa. Itu udah langsung di-cut oleh iman. Sehingga keinginan berbuat dosa itu ya berhenti hanya sebatas keinginan. Nggak berlanjut ya menjadi perbuatan. Nggak berlanjut menjadi perbuatan. Kenapa? Karena cukup dengan satu poin iman, iya. Karena iman kan banyak, iman kepada Allah juga nanti ada rinciannya. Sudah cukup katakanlah iman kalau Allah melihat, iya, melihat apa yang saya lakukan, itu kira-kira jadi nggak berbuat dosanya Bapak Ibu? Nggak jadi, iya nggak jadi. Ini saya mau berbuat dosa ini, tapi kan Allah ngelihat. Allah ngelihat. Kalau imannya betul-betul ada, imannya betul-betul ada, itu mesti nggak jadi. Sebagaimana orang mau nyolong sendal, yang punya sendal ngelihat. Yang punya sendal ada di situ. Ini yang mau nyolong jadi nggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Nah sehingga kalau seandainya udah tahu nih Allah ngelihat tapi tetap melakukan perbuatan dosa, berarti ada ada masalah dengan imannya kan? Ada masalah dengan imannya. Nah jadi itu evaluasi kita yang pertama. Jadi masih adakah dosa yang saya lakukan dalam sehari ini? Kalau kemudian masih ada, itu berarti tandanya ya, ada masalah nih, masalah serius nih dengan iman. Nah, apa masalah seriusnya? Nah, kalau dievaluasi dari 6 tadi, berarti yang nggak ada apa Bapak Ibu? Al-khawf. Iya, al-khawf. Nah, berarti sisi itu yang harus dikuatkan. Sisi itu yang harus dikuatkan. Nah, cara menguatkannya ya banyak, banyak. Allah murka, kan kebayang nanti saya mati ketemu Allah dalam keadaan Allah murka. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah membayangkan murka Allah kok nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Bukankah kemurkaan Allah itu diwujudkan dalam bentuk azab, dalam bentuk azab. Nah, kalau ini Sufyan Ats-Tsauri semisalnya, kalau beliau rasa takutnya kepada Allah itu lagi turun, beliau sengaja menyalakan lampu, lampu api itu, beliau bakar lampu, terus sengaja tangan dia didekatkan, didekatkan, kan terasa panas.
Nah, disitulah beliau kemudian menasehati diri beliau, Sufyan, apakah engkau terus berbuat dosa? Padahal engkau sudah lihat tanganmu saja tidak jadi engkau bakarkan karena panasnya luar biasa. Sementara panasnya api neraka itu sungguh amat sangat luar biasa, berlipat-lipat. Nah, itu berarti yang dikuatkan sisi itunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dievaluasi sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu yang lebih lembut yang lebih lembut. Yang kadang kita menganggapnya itu bukan dosa. Kita menganggapnya bukan dosa. Nah, ini memang pada akhirnya butuh kepekaan, butuh basirah. Butuh dhamir yang sangat kuat. Salah satu contoh yang bisa kita lihat, ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini bagian dari ibrah beliau dan kemudian kita menjadikannya sebagai cermin bagi kita. Beliau itu beli kurma Bapak Ibu, dibungkus dan oleh beliau dibawa pulang. Sesampainya di rumah, pas dibuka ternyata ada seekor semut yang ngikut di kurma itu. Beliau coba cari yang lain, ternyata cuma satu. Kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira apa yang kita lakukan dengan satu ekor semut itu? Ya udah, kita ambil, bagi Abu Yazid Al-Bustami itu tidak mencerminkan iman. Kalau beliau, emang apa yang beliau lakukan? Subhanallah. Beliau kemudian biarkan semut itu ada di situ, bungkusnya dirapikan lagi, dan kemudian beliau kembali ke pasar. Tujuannya apa? Mengembalikan semut itu biar kumpul lagi sama teman-temannya. Sampai segitunya orang-orang zaman dahulu. Kan kita nggak bisa ngebayangin kalau semut itu kita pisah, maksudnya kita ambil dari kurma, kemudian kita taruh di lantai. Dia akan menjadi semut yang apa? Sebatang kara. Dia semut sebatang kara. Kalaulah dia kangen sama temennya, kalaupun jarak rumah beliau dengan pasar itu cuma 50 meter, tapi bagi semut 50 meter itu kayak mana dia juga nggak pegang Sherlock. Jadi kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, evaluasi kita itu memang macam-macam ya. Jadi kalau mau diurut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling atas itu adakah dosa yang masih saya lakukan? Nah, kalau masih ada itu berarti imannya dalam posisi serius. Kok masih bisa? Jadi imannya masih tanda tanya. Kok bisa ngaku iman tapi masih bisa berbuat dosa? Itu tanda tanya. Minimal tanda tanyanya tadi, kan Allah mengetahui apapun yang dilakukan. Dalam keadaan iman Allah mengetahui apapun yang dilakukan, kok masih bisa berbuat dosa. Nah, nanti kalau itu sudah turun ke bawahnya. Nah, yang bawahnya itu yang dievaluasi adalah di antara sekian amal ini, mana yang belum memenuhi kriteria ibadah? Mana nih? Jadi dievaluasi, tadi pagi saya makan, sarapan, ini bernilai ibadah nggak ya? Bernilai ibadah nggak ya? Nah, itu nanti akan ada rincian sebenarnya. Jadi kayak kita makan karena cinta kita kepada Allah. Kebayang Bapak Ibu, bisa nggak kita makan tapi wujud cinta kita kepada Allah? Bisa. Bisa. Lah gimana caranya? Padahal biasanya kita kalau makan, apalagi makanannya enak, itu ingat Allah nggak? Nah, itu kan berarti kalau mau dievaluasi, berarti hubnya yang bermasalah. Nah, jadi yang dievaluasi adalah adakah amal saya yang tidak bernilai ibadah. Jadi entah itu sarapan, saya ke kantor, saya dagang. Karena ibadah itu harus 24 jam sehari. Ibadah itu meliputi semua yang kita lakukan. Jadi tidak boleh apa yang saya lakukan itu yang tidak bernilai ibadah. Jadi waktu buka HP pun itu harus bernilai ibadah.
Kenapa? Karena kita hamba Allah itu, hamba Allah, menjadi hamba Allah per hari berapa jam? 24 jam. Kan nggak ada jam ya, wahai hambaku, kalian jadi hambaku jam sekian sampai jam sekian ya. Iya, ini jam sampai jam 11 nih. Iya, kalian hamba Allah. Nanti selepas jam 11 iya, sampai jam 1 terserah kamu mau jadi hamba apa. Bukan kebayang kalau konsep dari Allahnya seperti itu, dunia kayak apa? Jadi bukankah kita hamba Allah ini 24 jam sehari? Nah, karena kita hamba Allah 24 jam sehari, berarti apapun yang kita lakukan kan dalam kapasitas kita sebagai seorang hamba. Nah, mana nih di antara amal-amal saya ini yang tidak menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, mana nih? Nah, setelah itu evaluasi tahap berikutnya adalah kalau seandainya ternyata yang kita sudah lakukan itu semuanya ibadah. Ya, makan saya ibadah, ibu nyuci, ibu masak, itu sudah jadi ibadah semua. Ya, karena orang kalau sudah tahu ilmunya kan bisa menjadikan apapun adalah wujud cinta, wujud rindu, harap, khauf, ta'zim, dan himmah. Iya, apapun yang kita lakukan bisa masuk 6-6-nya. Nah, ini sudah ini semuanya ibadah. Nah, terus yang dievaluasi adalah saya ibadah itu tujuannya apa? Ada orang yang ibadah tujuannya biar masuk surga. Iya. Nah, cuma masuk surga itu konteksnya apa? Ya, saya masuk surga biar nanti makan enak, minum lezat. Dengan satu lagi, jujur saya juga pengen masuk surga. Kenapa? Karena di surga saya bisa ketemu Allah. Nah, mana yang memotivasi kita pengen surga itu? Pengen makan enak, ya, hidup serba nikmat, ya. Atau tadi ya, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita rangkai beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya mengarah kepada amal kebaikan. Pada saat kita meninggal, ya, pada saat kita meninggal, mana yang lebih kita inginkan waktu kita meninggal? Dalam keadaan kita sedang makan enak atau sedang mengucapkan la ilaha illallah? La ilaha illallah. Iya. Nah, jadi itu kan suguhan terakhir bahasa gampangnya. Saya ingin suguhan terakhir dari Allah waktu saya hidup di dunia adalah amal salih, amal ibadah. Itu suguhan terakhir. Yang dimudahkan lisan ini untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita masuk ke surga, Bapak Ibu, suguhan awal dari Allah itu sebenarnya apa? Suguhan awal dari Allah. Kalau kita baca hadisnya, ya, riwayat ada di kitab At-Tibyan, ya, fi adabi hamalatil Quran. Ya. Jadi ketika kita masuk surga itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra. Iya, bacalah olehmu Al-Qur'an. Warattil kama turattil fid dunya. Dan bacalah dengan pelan sebagaimana engkau membacanya dengan tartil waktu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayat. Nah, maka kedudukanmu iya di surga. Ya, jadi iqra warqa, bacalah. Nah, sambil baca itu warqa, naiklah. Naiklah. Maksudnya naik itu surganya naik. Ya, disuruh baca. Nah, kata Nabi, kedudukanmu di surga ada pada ayat terakhir yang kau baca. Banyak mufassir yang menafsirkan ayat ini pada hafalan. Karena perintah Iqra itu berarti hafalan. Jadi kalau seandainya kita waktu hidup di dunia hafalnya surat Al-Fatihah, ya, nanti disuruh baca. Ya, kita baca Al-Fatihah. Karena hafalnya cuma Al-Fatihah, ya kita baca Al-Fatihah, naik nih surga kita. Begitu waladhdallin, ya udah berhenti di situ surga kita. Kalau hafal An-Nas, ya bisa naik lagi. Kalau hafal Al-Baqarah, waduh lebih tinggi lagi.
Nah, hadis ini kita memahami berarti suguhan pertama waktu kita masuk ke surga apa? Baca Quran. Jadi suguhan terakhir zikir, ya, kalimat thayyibah, ya, suguhan awal begitu kita masuk surga, kita disuruh baca Al-Quran. Ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kenikmatan di surga itu apa? Ibadah. Ketemu dengan Allah. Makanya yang pernah saya sampaikan ada seorang yang subhanallah, ya kalau ini gambaran betapa beliau beribadah itu benar-benar karena cinta dan rindu kepada Allah. Saking cinta dan rindunya sampai beliau mengatakan, ya Allah, seandainya sholat-sholat yang aku lakukan ketika saya hidup di dunia ini membawa saya ke surga, apakah nanti di surga saya masih boleh sujud ya Allah, masih boleh ruku, masih boleh sholat? Ya Allah, kalau seandainya nanti di surga saya nggak boleh lagi ruku, nggak boleh lagi sujud, nggak boleh lagi sholat, lantas di manakah letak nikmatnya saya di surga? Di surga kok nggak boleh sholat, itu di mana letak nikmatnya saya di surga? Itu kan menunjukkan betapa semangat beliau sholat itu pengen dapat bidadari atau pengen ketemu Allah. Nah, itu yang nanti puncak evaluasinya adalah saya ibadah ini pamrihnya apa sih? Iya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pengertian dan pengertian. Jadi kalau semangat ibadahnya biar saya masuk surga, nggak apa-apalah susah-susah di dunia ini sholat gitu. Nanti kalau udah selesai di surga nanti kan udah merdeka, nggak usah sholat. Saya nanti akan makan enak, minum lezat. Nah, itu berarti dia memahami surga hanya sebatas pengertian. Dia mengartikan surga memang begitu. Dan bagi orang yang memahami surga itu pakai pengertian, di surga itu adalah kesempatan ketemu dengan Allah. Begitu Pak Sigit. Allah. Panggil ada Ibu? Semoga Ibu. Ya Ibu, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Oh, iya. Ini soal hukum ya. Bolehkah kita memakai obat yang obat itu diambil dari binatang hewan ya, yang hidup di antara dua alam. Ya. Begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kan binatangnya sudah wafat. Iya. Nah, kalau binatang itu, ya binatang yang hidup di antara dua alam, ya jelas binatang ini awalnya tidak boleh dikonsumsi. Ya kayak semisal katak, ya contoh paling sederhana. Ya udah, pokoknya katak itu nggak boleh dimakan. Nah, kalau sudah nggak boleh dimakan, ya udah, dia matinya nggak pakai disembelih. Iya, nggak pakai disembelih. Hatta kalaupun disembelih, tetap sembelihannya nggak sah. Maka berarti dia mati dalam keadaan berstatus sebagai bangkai. Hukum bangkai? Najis. Ya, awalnya najis. Nah, sehingga kalaulah semisal dia dipakai untuk ramuan atau salep gitu, itu berarti salep yang terbuat dari bangkai. Iya. Nah, sehingga kalau kena badannya jadi najis. Iya, badannya jadi najis. Nah, terus kalau ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhananya begini. Semua yang ada dalam kehidupan ini punya potensi yang sama. Iya, punya potensi yang sama. Ada baik, ada buruk, itu sangat mungkin menghasilkan hasil yang sama. Jadi ada obat itu yang terbuat dari hal yang haram, tapi juga ada yang dari yang halal. Itu sudah alamiahnya hidup. Iya, alamiahnya hidup. Iya, sama dengan soal cari uang, cari uang. Iya. Ada orang mencari uang dengan cara yang haram. Dapat nggak uangnya? Dapat.
Tapi ada juga orang yang mencari uang dengan cara yang halal, dapat. Iya, jualan bakso di tempat prostitusi, semisal dapat. Tapi kalau di tempat pengajian, ya dapat juga. Iya, nah cuma kan nanti akan berakibat beda. Iya, berakibat beda. Nah, maka padahal Bapak Ibu yang rahmati Allah, hal yang paling penting dari semua ikhtiar kita, dari semua ikhtiar kita, apapun ikhtiar kita, yang paling kita inginkan adalah berkahnya. Jadi kalau berobat itu, targetnya bukan cuma sembuhnya, harus juga diperhatikan berkah. Sebab kalau sembuh tapi nggak berkah, itu justru nanti akan jadi masalah. Iya. Jadi sama dengan cari uang. Yang penting berkahnya. Iya, yang penting berkahnya. Ini saya kalau pakai tipu-tipu dikit, ini untungnya lebih banyak nih. Iya, daripada jujur-jujur amat nih. Iya. Nah, ya bisa jadi dengan cara yang pakai tipu-tipu dia untungnya banyak. Itu jelas tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Nah, sehingga kita tetap berorientasi kepada yang halal. Iya, yang halal insya Allah itu akan berkah. Kalaupun seandainya, ini seandainya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak ada obat yang halal, nggak ada obat yang halal, adanya obat yang haram. Adanya obat yang haram. Iya, itu kita tetap masih boleh memilih Bapak Ibu. Iya. Masih boleh memilih. Iya. Artinya kalau kemudian ambil itu obat yang haram, nah itu memang nanti ada proses legalisasinya. Iya. Nah, legalisasinya adalah karena darurat. Nah, tidak ada obat yang halal. Tapi kalau kemudian ada orang yang bersikukuh itu enggak. Pokoknya bagi saya halal itu segala-galanya. Iya. Dia tetap tidak ambil obat itu. Ya, dia lebih memilih bersabar ya, dengan sakit yang ada. Ya, maka itu pilihan yang juga nggak bisa disalahkan. Ya, nggak bisa disalahkan. Bahkan bisa jadi ini pilihan yang lebih baik. Sebagaimana ketika ada seorang wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini punya penyakit epilepsi. Kalau epilepsi kan betul-betul sangat mengkhawatirkan. Saya sampai pernah hampir kena karena dianggap ini nabrak orang. Jadi depan saya persis jarak 3 meter itu orang naik motor tiba-tiba kambuh epilepsinya. Otomatis kan saya di timurnya masjid kampus itu. Saya kan berhenti, saya nolong, datang satpam UGM kan. Saya udah mau Iya. Nah, untungnya ada yang lain yang melihat itu. Enggak, Pak, ini epilepsi itu. Iya, itu kan memang sangat mengkhawatirkan kan epilepsi. Nah, beliau ini gundah dengan penyakitnya, datang menemui Rasul. Ya, Rasul doakan saya ini agar sembuh dari epilepsi. Iya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi tawaran. Iya, wahai ibu, saya bisa doakan ibu yang dengan doa ini insya Allah ibu sembuh dari epilepsi. Atau ibu sabar aja, nanti bagi ibu surga. Nanti bagi ibu surga. Itu kan Rasul menawarkan. Yang kalau kita lihat posisi tawaran Rasul kan dua-duanya baik. Didoakan kan nggak ada sentuhan haramnya, nggak ada. Tapi pilihan yang keduanya, engkau bersabar nanti bagimu surga. Sebenarnya wanita tadi memilih, kalau begitu saya pilih sabar aja ya Rasul. Saya pilih sabar. Iya, saya pilih sabar. Tapi ini masih nawar juga. Saya itu ya Rasul, kalau epilepsi saya nggak bisa menjaga aurat saya. Tolong doakan agar kalaupun saya epilepsi aurat saya terjaga. Kalau ini Rasul baru mendoakan. Ya, karena memang tendensinya kan bagus ya, jangan sampai aurat ini terbuka. Jadi itu pilihan ibu. Kalau kemudian enggak, maka sangat boleh jadi mengatakan enggak, itu akan menjadi jalan Allah memberikan kesembuhan. Karena Allah memberikan kesembuhan itu kadang dengan cara yang di luar nalar kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai.
Ada lagi pertanyaan, Bapak atau Ibu? Mau bertanya? Masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi, tapi kalau tidak ada, kita tutup saja majelis kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk menggarisbawahi apa yang telah disampaikan tadi. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaruniakan kepada kita hidup itu dengan satu rencana, ya, satu rencana kita masuk surga. Ya, itu yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak pernah punya rencana memasukkan kita ke dalam neraka. Ya, karena itu masuk surga, masuk neraka itu bukan takdir, itu pilihan manusia. Iya, pilihan manusia. Nah, karena itu adalah pilihan kita, maka sebaik-baik orang yang memilih adalah memilih iman. Iya, memilih iman. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menguatkan kita ya, dengan memilihkan iman untuk kita. Di antara berjuta bahkan bermiliar manusia yang ada di alam dunia saat ini, ya kita semua ada Allah Subhanahu wa taala dibimbing memilih iman, dan tugas kita adalah menjaga iman ini, dan tidak ada cara menjaga iman kecuali mengelilinginya dengan 6 ya, rasa yang menghubungkan kita langsung dengan Allah, yang kemudian kita wujudkan dengan amal-amal saleh yang mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa kita bahas. Amal saleh apa yang kita bisa lakukan? Yang kita lakukan karena rindu kita ke Allah, karena cinta kita kepada Allah, karena ampunan kita, minta ampunan kita kepada Allah. Itu bahasan kita insya Allah di pertemuan yang akan datang. Untuk siang ini, mari sejenak kita menutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا وألحقنا بالصالحين في جنتك يا الله ويا واسع المغفرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sekali lagi bagi atas ilmu yang telah disampaikan pada kita kami semua, agar ilmu semoga menjadi bekal kami semua untuk menjaga iman sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu masih sahabat cinta yang Allah, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan kita pada pekan depan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali dalam majelis
yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.